Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Rosa. Saya berasal dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. NIM saya 1911020044. Saya berasal dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam B. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kiat-kiat keberhasilan berwirausaha. Saya membahas ada 2 poin, yaitu pertama, siapakah wirausahaan itu, dan yang kedua, kiat pengusaha sukses. Baiklah, langsung saja kita masuk poin pertama, yaitu siapakah wirausahaan itu. Wirausahaan itu adalah penemu, orang-orang yang menemukan ide inovatif dalam berwirausaha, bukan dengan menjual produk yang sudah ada lalu mencontohkannya untuk dipasarkan. Maksudnya di situ tuh kita nih sebagai wirausahaan itu bukan kita yang menjual barang orang lain, tetapi kita membuat barang kita lalu kita pasarkan. Itulah yang disebut dengan wirausahaan. Yang kedua, wirausahaan itu harus memiliki kepandaian atau memiliki bakat mengenali produk baru yang akan dikembangkan. Jadi wirausahaan itu bukanlah penjual, namun wirausaha itu adalah pencipta. Sama yang seperti saya bilang tadi yang di poin pertama. Yang ketiga, orientasi mereka adalah uang, tetapi tidak menjadikan uang sebagai tujuan akhirnya. Ada keuntungan yang didapat oleh wirausahaan mereka yang pemberani dalam menantang risiko. Baiklah, kita masuk ke ciri-ciri wirausahaan, yaitu ciri-cirinya memiliki keberanian dalam mengambil keputusan serta risiko. Kalau kita menjadi kewirausahaan itu kita harus berani, apapun resikonya, tantangannya, kita harus berani bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil, tindakan yang kita ambil itu. Yang kedua yaitu memiliki jiwa kepemimpinan. Kita tuh harus tegas, harus tegas untuk memimpin karyawan-karyawan kita, misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu memiliki sifat hemat atau tidak boros. Maksudnya di sini tuh kita harus pandai dalam menghemat uang. Kita tidak sembarangan menghambur-hamburkan uang gitu. Yang selanjutnya memiliki semangat serta kemauan yang keras. Maksudnya di sini tuh kita sudah punya niat dari awal, kita tuh harus mencapai target segini, harus punya kemauan yang keras. Nah, yang selanjutnya dapat berpikir jangka panjang untuk masa depan. Baiklah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu kelebihan yang diperoleh oleh wirausahaan. Yang pertama yaitu kesempatan untuk menggapai untuk mewujudkan cita-cita. Kita punya kesempatan walaupun kita tuh masih muda, tetapi kita punya kesempatan untuk mewujudkan cita-cita kita mulai dari kita masih muda. Yang selanjutnya yaitu mendapat pengakuan atas usaha yang dimiliki. Maksudnya tuh kita mendapatkan pengakuan tuh kita sudah dikenal oleh masyarakat, bahwa barang yang kita buat itu sudah dapat pengakuan dari masyarakat. Yang selanjutnya memiliki kesempatan menunjukkan potensi diri. Walaupun kita masih muda ataupun kalangan muda yang punya usaha, kita punya kesempatan untuk menunjukkan potensi kita, untuk menunjukkan inilah hasil saya gitu. Yang selanjutnya itu bisa mendapatkan keuntungan yang fantastis. Kalau misalnya kita peroleh sendiri, kita bikin sendiri apa produk kita itu, kan kita mendapatkan keuntungan yang agak lebih besar dibanding dengan kita yang membeli atau mengambil barang orang lalu kita pasarkan kembali. Selanjutnya itu berkontribusi pada masyarakat. Baiklah, kita masuk yang poin selanjutnya, itu kekurangan yang dimiliki wirausahaan. Yang pertama yaitu kekurangannya jam kerja yang tidak produktif. Kan kita di sini wirausahaan, kita ya maksudnya itu punya waktu sibuk atau apa, jadi jam kerja kita tuh tidak teratur gitu. Selanjutnya mempunyai tanggung jawab yang lebih berat. Maksudnya di sini tuh tanggung jawab kita sebagai pemimpin tuh kan lebih berat. Jadi kita harus punya semangat gitu. Selanjutnya ketidakpastian pendapat. Yang selanjutnya risiko terjadi kegagalan dalam berwirausaha. Tidak mungkin
dalam berwirausaha tuh jalan kita mulus, lancar saja, pasti kita mempunyai risiko atau mempunyai, ya itulah risiko dalam berwirausaha. Pasti kita punya risiko masing-masing dalam berwirausaha. Yang selanjutnya, merasa sendiri ketika ingin mengembangkan ide-idenya. Baiklah, kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu sikap yang harus dimiliki oleh wirausahaan, yaitu bersikap percaya diri atas keyakinan kemampuan diri sendiri dalam mencapai keberhasilan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan wirausahaan, yaitu mensosialisasikan tentang kewirausahaan itu kepada masyarakat, supaya masyarakat itu tahu trik dan tips sukses berwirausaha. Pelaku wirausaha wajib perhatikan hal-hal ini. Yang pertama yaitu kategori manakah kamu. Yang kedua yaitu lupa menggali potensi diri. Baiklah, kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu kiat pengusaha sukses. Menjadi pengusaha itu bukanlah mimpi yang untuk sulit dicapai. Di masa yang sekarang ini, yang modern begini, banyak ide-ide yang bisa kita wujudkan. Mulai dari jual beli barang, penyediaan jasa, belajar dari pengusaha sukses sebelumnya. Meski menggiurkan, jalan menuju predikat pengusaha sukses itu tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi, tidak sedikit pula orang yang menyerah di tengah jalan. Selanjutnya kita masuk ke karakter yang harus dimiliki oleh pengusaha sukses. Yaitu yang pertama yaitu memiliki kepercayaan diri. Kita sebagai pengusaha sukses, kita tuh harus memiliki percaya diri yang tinggi. Selanjutnya yaitu keyakinan pada masa depan usaha. Kita harus yakin dengan tekad yang tinggi supaya usaha itu bagaimana usaha kita tuh berhasil. Selanjutnya kita masuk ke keterampilan mengenali peluang. Kita harus mengenali peluang apa yang ada di masyarakat, apa yang lagi tren di kalangan masyarakat. Kita harus terjun ke dunia itu. Selanjutnya, cara menjadi pengusaha sukses sekarang. Caranya yaitu menggali diri sendiri. Anda harus tahu kemampuan Anda itu apa, seberapa besar bakat Anda memiliki usaha sendiri. Anda bisa dari sikap proaktif dan penuh kreativitas. Selanjutnya, Anda bisa dengan cara investasi. Sangat penting untuk menginvestasikan profit yang dapat dari usaha, meskipun profit itu menjadi hak Anda pribadi. Kami tahu investasi itu memang sulit dipelajari, tapi bukan berarti kita tidak mampu mempelajarinya. Selanjutnya kita masuk yaitu strategi memulai bisnis untuk entrepreneur pemula, yaitu menyusun rencana dan strategi. Kita tuh harus pandai menyusun rencana dan strategi. Planning atau perencanaan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari usaha kita. Strategi dan taktik untuk bisnis yang akan kita lakukan itu dengan tujuan menjangkau konsumen yang luas. Kita harus bisa menjangkau konsumen yang luas dengan menarik perhatian konsumen kita dengan alat yang kita jual atau barang yang kita jual. Selanjutnya, perluas jaringan. Salah satu strategi memulai bisnis itu kita harus pandai memperluas jaringan jual beli kita. Apabila Anda dapat mengaplikasikannya ke dalam bisnis Anda, dapat Anda bayangkan betapa keuntungan yang Anda peroleh besarnya. Bisa juga dengan melalui forum-forum seperti Kaskus dan sebagainya. Baiklah, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kalau misalnya ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.